Alhamdulillah, akhirnya saya dan istri berangkat umroh Pak Jon. Alhamdulillah. Tanggal 1 Desember tanggal 1 Desember ya, tanggal 1 Desember kita berangkat umroh berdua sama istri. Dan mungkin apa ya, salah satu jemaah umroh yang termiskin mungkin ya. Dari berapa orang itu? Dari berapa orang itu? Dari berapa orang rombongan? Ya gimana ya? Saya lihat emang saya udah yakin nih yang lain pada bawa duit semua. Gitu. Iya. Saya cuma bawa duit 100.000, itu pun dikasih sama adik saya. Ya Allah. Adik saya nyumpulin, udah emang nggak usah. Udah buat di sono katanya buat pegangan. Kemudian ya saya ambil. Nah, terbukti emang di sana kita butuh uang. Iya. Sebagaimana umumnya orang. Iya. Betul. Dia nggak taunya ya emang saya ya satu persiapan ada, tapi kan kalau untuk persiapan finansial kita nggak ada. Emang ini persiapan mental aja ya? Iya, persiapan mental aja, ya semangat aja, bismillah aja. Udah mau ibadah umroh aja udah alhamdulillah kan gitu. Iya. Emang ketika kita sampai sana luar biasanya emang ya sarapan, habis sarapan juga kita sampai kita ke Mekah, sholat depan Ka'bah karena hotel kita dekat ke Ka'bah. Habis sholat balik lagi ke hotel, yang lain pada ngerokok. Saya nggak punya rokok. Tapi ya udahlah, pura-pura aja muter. Itu ada orang sana yang jual rokok Pak Jon. Dan saya baru tahu. Yang jual rokok adalah orang Indonesia. Rokok, haji, rokok. Gitu. Dan sama kayak di sini. Wah, 20.000 nih. Jadi Pak, berapa? Satu. Rokok inilah saya nggak usah kita sebutin ya. Rokok ini 100.000. 100.000 Pak Jon. Habis banget. Satu bungkus. Waduh, ini buat rokok buat dia doang nih, buat saya doang nih duitnya. Akhirnya saya nggak jadi beli. Udahlah. Di situ saya deketin aja teman-teman yang lagi pada ngerokok, ya ngobrol, saya deketin ngobrol. Akhirnya ditawarin. Di situ saya rokok, ya udah. Tapi saya di situ fokus ibadah. Fokus ibadah. Habis itu saya langsung ke masjid. Orang-orang pada ini saya ke masjid. Pokoknya kalau di grup belum ada panggilan untuk acara dari travelnya, kita fokus ke masjid. Ya. Kan kita bawa 24 jam itu kita bawa HP. Nah, istri saya pas saya balik dari masjid, pengen itu dong oleh-oleh, masa pengen oleh-oleh beli oleh. Ini udah 3 hari Pak Jon saya bingung, ya Allah. Mana? Fokus boro-boro buat oleh-oleh mah lah mati. Buat rokok aja susah. Ya sedih banget Pak Jon. Akhirnya alhamdulillah nggak tahu tiba-tiba gimana dapat WA dari grup teman SD di sini kan. Tahu dia kalau saya lagi umroh emang tahu. Karena saya sempat pamitan di grup gitu, di grup SD alumni. Mohon izin teman-teman, mohon doanya biar saya sukses, saya mau umroh. Kaget semua. 3 hari saya di sana, ya ada yang japri ke saya. Makasih Bu Haji Wulan, udah melalui teman-teman lewat Bu Haji Wulan, jadi transfer ke rekening saya. Ya. Saya di sana buat jajan, alhamdulillah, buat oleh-oleh juga. Punya nomor rekening? Nggak punya. Bagaimana ceritanya nih? Aduh. Akhirnya mau transfer saya bingung juga. Waduh, mau transfer. Wah, saya punya ide. Mutawib, saya deketin mutawibnya. Pakai rekeningnya mutawib? Iya, pakai. Alhamdulillah dikasih. Dia kaget. Emang punya rekening Pak? Nggak punya. Dia orang mau umroh nggak punya rekening. Akhirnya pakai rekening mutawib, transfer, alhamdulillah tuh bisa, istri saya bisa jalan-jalan. Emang perempuan nih berapa itu? Jalan-jalan. Dapat berapa dari teman-teman? 800.000. Berapa? 800.000. 800 itu alhamdulillah. Bisa napas itu Bang Rani? Bisa sedikit, bisa dikit agak senyum dan pede itu. Pede udah. Saya lanjut. Ya habis itu ibadah yang sangat ini lagi, kita lebih sedih lagi Pak. Dan saya terbayang kita naik ke atas gua gitu, ke bukit atas malam. Nah di situ
istri saya, karena kan emang habis bangun stroke ya. Iya, masih. Kamu kuat enggak? Kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Iya. Istri saya emang karena kan habis apa sih tawaf ya, habis Iya, sa'i ya. Sa'i tawaf ya. Keliling tuh ya. Emang istri saya kesian juga, saya nggak bisa capek ya. Makanya malamnya kita langsung ke Gua Hiro itu, ke bukit Panjak. Tuh, kata ustadznya kalau yang nggak kuat nggak apa-apa, nggak kuat juga nggak apa-apa. Nggak wajib gitu ya. Istri saya nggak kuat pak, karena habis sakit. Jangan dipaksakan. Ada 3 orang waktu itu yang nggak ikut. Yang satu juga udah tua, ibu-ibu, termasuk istri saya yang habis sakit. Iya. Nah, itu pengalaman saya wah luar biasa Pak. Sampai kita saya di atas bukit saya nangis sedih. Wah, sungguh ngeliatin dari atas itu ya. Ya Allah, itu anugerahnya indahnya. Apa dari jam dinding Ka'bah tuh kelihatan dari bukit kita. Jadi menara Zam-Zam ya. Menara itu berarti saya sholat di sana tuh. Dari atas bukit kita ya Allah, subhanallah, indah banget. Saya nangis. Kok saya bisa ke sini? Ya. Luar biasa. Dengan modal 100.000. Ya Allah. Mau gedang-gedang 100.000. Amin ya Allah. Berarti ya intinya gini teman-teman. Pak John, saya coba ngasih inspirasi ke teman-teman. Bekerja ikhlas, bekerja baik. Yang penting jujur. Itu aja. Dan apa sih, nerima apa adanya. Ketika kita punya ya kita punya, kita bisa memberi kepada orang lain, kita kasih beri ke orang lain. Tapi kalau kita nggak bisa memberikan ke orang lain, jangan memaksakan. Mengukur lah ya. Iya. Buat apa kita ngasih ke orang ketika kita juga butuh pertolongan orang gitu. Iya. Otomatis tadi setelah umroh dengan modal 100.000, kemudian tambah ada temen yang transfer 800.000, pulang bisa bawa oleh-oleh nih Bang Ron? Bisa bawa oleh-oleh, alhamdulillah. Bisa bawa oleh-oleh. Teman-teman udah japri banyak. Oleh-olehnya apa nih Bang Ron? Oleh-olehnya apa nih? Oh ya, biasa yang murah-murah aja. Yang murah-murah aja. Ada gantungan kunci, ya, kayak gitu-gitu, gantungan kunci, boneka gitu. Yang murah-murah, yang terjangkau lah. Yang sempet ngeliat di sono tuh. Ya. Apa yang murah-murahnya apa? Ada yang murah nih, yang murah. Alhamdulillah. Ada yang satu apa sih kalau bahasa? 1 real. Satu real ya. Satu real. Dapat. Alhamdulillah dapat. Ketemu di sana. Jalan-jalan di sana. Jadi agak pede lagi pulang membawa oleh-oleh kepada tetangga kiri kanan gitu ya. Otomatis kan setiap pulang umroh kan biasanya tetangga-tetangga pada datang gitu ya. Jadi agak percaya diri nih. Nek, ada pengalaman-pengalaman barangkali yang agak ini lagi di waktu di sana Bang Roni selama ibadah barangkali? Ada. Apa? Jadi saya beli sejadah. Beli sejadah, beli apa sih? Sorban merah itu ya? Iya. Sorban merah itu ya. Saya beli 2. Yang satu buat saya, yang satu buat kakak saya. Ya, alhamdulillah. Harga kalau dirupiahkan itu harganya 80.000 dua. 80.000 dua itu. Ya. Karena bahasanya real baparel gitu ya. Kayak alhamdulillah. Nah, kita bersih udah rapi. Perasaan istri saya itu udah taruh di tas. Udah ditaruh di tas. Tapi pas dicek agak ada. Kemana? Begitu. Hilang. Aneh. Karena saya nemu di pas tempat umum gitu, nemu itu ya, sorban itu yang saya beli itu, saya nemu, ya saya pakai aja. Enggak, ini punya siapa gitu. Oh gitu. Alamak, pakai aja ya. Ternyata yang 2 hilang, yang 1 boleh nemu itu. Sampai Indonesia. Saya pakai itu. Jadi kebetulan ada di sono ada sorban, tapi lihat kiri kanan nggak ada yang punya, ya ambil pakai aja ya. Dan setelah ternyata balasannya beli cash itu 80.000, beli cash sorban 2 ternyata hilang. Aduh, ya Allah. Oh ini gantinya ya Allah maaf saya. Aduh. Sujud. Nah, istri saya juga sempat
ketawa dan sambil takut. Ya Allah, ya udah ya, ikhlas aja. Ya udah ikhlas. Tukerannya ini dah. Jadi gitu. Jadi di sana emang betul-betul ketika kita melihat sesuatu jangan pernah diambil. Jangan diambil ya. Jangan pernah. Jangan Kita ambil boleh, tapi kita serahkan ke pihak keluarga, ada polisi, ada pos. Jangan mentang-mentang di situ nggak ada yang punya gitu ya. Ya, itu pengalaman pribadi saya. Bener-bener pengalaman. Benar-benar pengalaman. Nanti tanya sama istri saya. Iya. Itu hilang, nggak ada 80.000. Aduh. Kemudian perjalanannya umroh, kemudian pulang. Nah, cerita sampai bandara nih, bagaimana nih Bang Roni nih? Cerita sampai bandara nih. Bandara kita alhamdulillah selesai ibadah umroh, alhamdulillah kita dapat piagam, dapat apa dari travel apa boleh disebutkan? Boleh, travel Dinas Setia Rahma, DSR ya. DSR. Yang ada di Jakarta Timur. Dinas Setia Rahma ya. Buat Dinas Setia Rahma. Iya. Terima kasih. Sampai ke bandara, kita kan pulang masing-masing udah tuh. Udah nggak pakai rombongan bis lagi ya? Nggak ada, udah ke Jakarta. Tapi berangkat diantar ya? Bahkan berangkat juga masing-masing. Begitu. Masing-masing dari rumah. Cuma kan kalau berangkat kan banyak yang nganter. Oh, berangkat banyak yang nganter. Banyak yang nganter, pas pulangnya bingung. Berangkat banyak yang nganter gratis ya. Iya. Nah, ini pulangnya nih Bang Roni, bagaimana nih pulangnya nih? Pulangnya kita bingung, aduh. Yang lain pada naik taksi, naik ini Gojek, naik, ada yang jemput, ada yang udah nungguin saudaranya. Kita berdua istri saya kelinguk, kita naik apa ini mah? Lo tahu. Aduh, akhirnya saya, iya punya adik saya nih. Telepon Buyung. Saya telepon Buyung. Buyung tuh udah kayak saudara saya. Kayak saudara. Kayak orang lain tapi kayak saudara ya? Iya. Dia kerja di pemerintahan, jadi kaur. Jadi saya telepon. Bung, Abang udah sampai nih. Oh iya Bang, siap. Udah di bandara, udah siap. Buyung OTW. OTW dia bilang katanya. Bang, kita nggak ada bensin tapi Bang ini Bang. Oh, bensin mah ada 6. Wih, kaya nih. Amat tol ya nggak ada Bang. Waduh, amat tol 2,5 deh cuma dah. Malah duit nggak ada pisan. Buat beli oleh-oleh. Buat beli oleh-oleh gaya lah ya. Udah tenang tuh, tenang aja udah. Masih mobil udah pulang. Saya nggak tenang, bini mah udah tidur ya. Saya nggak tenang, aduh bensin gimana nih? Oh, masih di tol. Kata dia, Bang, setengah jam lagi kita keluar tol. Udah tenang. Bensin ini mau beli bensin. Iya, saya WA. Ya Allah ya. Wah, Astagfirullahaladzim. ada 5 teman sini saya WA-in. Alhamdulillah nyangkut juga satu. Bendahara ini Musola Al Hayat. Astagfirullahaladzim. Ya Pak Roni ya Pak. Ini kasbon dulu 100 nih buat beli bensin nih. Saya di mobil udah pulang. Alhamdulillah Bang udah pulang. Allah, ya udah saya transfer ya. Transfer 100 buat beli bensin aja. Akhirnya yang jadinya pakai duit dia dulu tuh supir. Nanti saya ganti. Ngutang dulu ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Dan akhirnya lancar sampai rumah ya Bang Roni ya? Oke. Sampai sekarang ya, setelah saya kembali di umroh, dan sekarang musola ini sudah nggak kita lagi yang ngurus, karena ada batalion. Ada prajurit ya? Prajurit YONTP 843 yang ngurus bagian musola. Nah, tapi saya sebagai mantan marbot ini saya tetap bantu-bantu. Tapi bantu-bantunya nggak seperti dulu. Saya ngepel sendiri karena beliau nggak mau. Iya, dia terjun sendiri ya. Saya ngepel, jangan Pak, ini udah tugas saya, jadi tugas dia. Gitu. Bantu-bantulah, bantu-bantu. Apa yang kurang baru saya bantu. Apa yang perlu dia kekurangan saya bantu. Gitu aja. Nah, karena emang udah tugas mereka. Udah tugas mereka ya. Yang penting intinya satu, saya minta kepada pimpinan dari Danru dan Danki YONTP jangan sampai saya ditinggalkan dan ininya tadi ya walaupun kecil tetap jadi sebagai tadi tugas untuk membersihkan gerbang depan, kemudian toilet, kemudian termasuk sarung bali juga ya maksudnya. Di 300.000 plus maskot musola 100.000 ya. Nah kemudian sampai rumah
Lancar ya Bang Roni ya? Alhamdulillah lancar ya, udah disambut sama saudara. Disambut sama saudara-saudara luar biasa. Wah, nangis. Mm-mm. Ya, karena di keluarga kita ya baru kita aja gitu. Dan di keluarga baru Bang Roni aja ya. Dan di video ini mungkin saya mengucapkan terima kasih Ya. Pak John yang sebesar-besarnya buat dan rem 051 Jakarta Pak Arianto Mm-mm. dan jajarannya pada seluruh teman-teman Korem 051 Jakarta, seluruh teman-teman Babinsa se-Kabupaten Bekasi, dan Koramil 0507 Cibitung, Pak dan Ramil, teman-teman Koramil lah semua. Terus juga yang Cibitung, punya Babinsa Wanajaya, Pak siapa tadi? Pak Babinsa Wanajaya, Pak Giman. Pak Giman. Terima kasih saya ucapkan. Terus juga teman-teman UMKM, terus juga yang punya Saung Bali. Saung Bali. Pak siapa tadi? Pak Haji Manda. Pak Haji Manda. Buat seluruh teman-teman saya yang di kampung Jairah, Desa Swadana, alumni SD Swadana, terima kasih semuanya yang udah mendoakan dan mensupport saya ketika saya berumroh, dan termasuk ini Pak John nih. Pak John. Saya terima kasih buat Pak John, jadi cerita saya bisa diabadikan di mudah-mudahan bisa termotivasi. Jadi sekali lagi saya mengaturkan terima kasih Bang Roni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf bila mana tutur kata saya gitu ada yang kurang berkenan di hati Bang Roni, sudah mengganggu tugas-tugasnya nih Bang Roni. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tentunya harapan saya, pengalaman dari Bang Roni, Bang Haji Roni ya, bisa menjadi motivasi dan inspirasi kepada teman-teman yang ada di luar sana, wabil khusus kepada para marbot ya, untuk bekerja dengan ikhlas, lillahi ta'ala, dan horizontalnya yaitu sesuai dengan perintah atasan. Insya Allah, jangan dengarkan suara kiri dan kanan nanti yang akan merusak konsentrasi dan fokus kita. Itu ya. Baik, Bang Roni, sekali lagi saya mengaturkan ribuan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nanti masih kita lanjut dengan cerita-cerita inspirasi yang berikutnya. Mohon izin, sekali waktu kita masih berkolaborasi lagi ini. Siap. Jadi saya mohon maaf dan saya mohon izin sekalipun sekali lagi terima kasih Bang Roni. Terima kasih, tetap semangat dan saya jangan lupa nonton terus John Channel dan Raja TV, Raja TV channelnya Bang Roni. Baik, terima kasih Bang Roni, tetap semangat bekerja di sini. Dan mudah-mudahan bermanfaat kepada semuanya. Terima kasih, dan akhirnya video kali ini saya akhiri sampai di sini. Dan akhirnya saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Roni, terima kasih sekali lagi.